Assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan 4 jenis alert dialog menggunakan bahasa pemrograman Flutter. Alert dialog ini sangat penting dalam aplikasi karena digunakan untuk menampilkan informasi, meminta konfirmasi, menerima input dari pengguna, dan masih banyak lagi. Ini ada struktur dasar Flutter yang saya tandai ini. Ini ada point main, run app, alert dialog game. Ini adalah fungsi utama Flutter di mana run app ini digunakan untuk menjalankan aplikasi. Alert dialog adalah nama kelas utama dari aplikasi yang kita buat. Ini ada kelas alert pack extension stateful widget. Di sini kita membuat stateful widget sebagai root dari aplikasi. Lalu alert home pack adalah halaman utama yang kita gunakan untuk menampilkan tombol dialognya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Ini ada basic alert dialog ya. Basic alert dialog. Ini adalah contoh paling sederhana. Kita menggunakan show dialog untuk menampilkan kotak dialog di dalam alert dialog. Kita memilih title, context, dan action. Tombol OK akan menutupi dialog akan ditekan. Terus ini ada juga sini ada dark copy. So dialog untuk memanggil fungsi filter untuk menampilkan dialog di layar. Di sini juga sudah kita sediakan ini void show dialog ya. Ini adalah deklarasi fungsi bernama show basic dialog yang menerima parameter konteks bertipe boolean konteks. Parameter ini diperlukan untuk menampilkan dialog di konteks layar media yang sedang aktif. Terus yang kedua ini ada show. Ini ada show dialog. Ini fungsinya untuk memanggil bawaan Flutter untuk menampilkan dialog di layar. Kemudian ada konteks ya. Ini konteksnya ini menentukan konteks tempat dialog akan muncul. Ini adalah konteks dari widget yang memanggil fungsi ini. Kemudian ada builder. Ini adalah buildernya. Builder ini adalah parameter builder menentukan tampilan dari dialog. Dalam hal ini kita membangun alert dialog yaitu widget dialog standar dengan judul, isi, dan tombol aksi. Kemudian ada title ini menampilkan judul dengan teks atau info. Kemudian kita ada konteks teks ya. Konteks teks ini yang bernama ini adalah dialog sederhana. Menampilkan isi atau pesan utama dari dialog ini tertulis ini adalah dialog sederhana. Kemudian ada actions. Terus ini menentukan daftar tombol aksi di bagian bawah dialog, bisa ada satu atau lebih tombol. Kemudian ada teks ya. Text button ini membuat tombol berbasis teks tanpa latar belakang yang ini adalah text button. Kemudian ada on press ya. Ini ada on press. Ini fungsinya dijalankan saat tombol ditekan. Navigator pop konteks ini digunakan untuk menutup dialog. Kemudian ada child ini isi tombol menampilkan teks OK di dalam tombol. Kemudian ini ada juga kita masuknya nomor 2 ya, konfirmasi dialog, confirmation dialog. Ini adalah deklarasi fungsi dengan nama show konfirmasi dialog. Fungsi ini memiliki satu parameter tertentu dari konteks. Parameter konteks dibutuhkan untuk mengakses lokasi di mana dialog akan ditampilkan serta untuk menampilkan snack bar nanti.
nanti jelas fungsi ini tidak akan bekerja dengan benar. Fungsi show dialog ini dari Flutter digunakan untuk menampilkan kotak dialog. Output dialog ini akan menutupi bagian layar dan diminta pengguna untuk melakukan tindakan tertentu. Ini ada konteks, show dialog konteks. Di sini kita memberikan konteks agar Flutter tahu di mana pada titik apa dialog ini harus ditampilkan. Kemudian kita di sini ada buildernya ya, adalah berfungsi yaitu membangun tampilan isi dari dialog. Di dalamnya kita membuat widget alert dialog. Kemudian ada alert dialog adalah widget khusus Flutter yang digunakan untuk membuat dialog yang berisi judul, isi konteks, tombol aksi. Kemudian text button, ini kita juga menggunakan text button sama seperti sebelumnya. Ini juga text button, namun tombol ini memiliki dua aksi. Menutup dialog menggunakan navigator pop, konteks menampilkan sidebar di bagian bawah layar teksnya data telah dihapus. Dan di sini juga udah ada Skyful ya, Skyful Messenger ini dia Skyful Messenger konteks. Ini adalah cara Flutter untuk menampilkan pesan sementara, sangat berguna untuk memberitahu pengguna bahwa aksi berhasil. Terakhir ini kita menutup semua tanda kurung perawa dan tanda kurung perawa ini kita tutup semua di bawah. Lalu kita masuk ke input alert dialog yang ketiga. Sekarang kita masuk ke input alert dialog yang ketiga, terus yang ini kita akan membahas. Ini tujuannya untuk menampilkan dialog kepada pengguna, memungkinkan pengguna untuk memasukkan nama mereka melalui text file, menyimpan hasil info ke variabel, menampilkan sebuah snack bar dengan snack bar. Ini di sini ada konteks. Konteks ini fungsinya mengakses ya. Jadi Anda harus memberi parameter build konteks input status, artinya fungsi ini harus dipanggil dari dalam satu widget, bukan satu widget. Sini ada void show ya. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu custom alert dialog ya. Ini adalah custom dialog dengan menampilkan lebih menarik. Kita mengangkat. Ini fungsi ini bertujuan menampilkan dialog peringkat khusus pada pengguna dengan tampilan yang lebih menarik, kalau menggunakan warna dan tombol gaya. Sini ada fungsi memunculkan dialog output di atas tampil aplikasi. Dialog ini bersifat modal, artinya pengguna harus berinteraksi dengan sebuah kembali ke layar utama itu. Yang kedua ada judul dialog. Judul ini terdiri dari ikon bergambar segitiga peringkat ke warni, terus teks peringatan semua elemennya. Bagian isi dialog ini terdiri dari sebuah kontainer dengan tinggi tetap agar tetap tampil tetap rapi. Teks ditampilkan di tengah kontainer baik secara horizontal maupun vertikal. Warna teks menggunakan warna oranye. Dua, menambah kesan serius namun tidak terlalu kaku. Teks jauh agak sejajar dengan mudah terbaca. Ini juga terdapat satu tombol di bagian bawah dialog ini, tombol berkait dengan latar belakang merah, tombol berhentian tutup. Mungkin itu aja penjelasan tentang M4 nya. Dan di sini juga ada beberapa fungsi dari fungsi declaration dengan nama show input, tapi seperti disebut sebanyak tambah parameter seperti agar bisa digunakan lebih banyak. Di sini juga ada text editing controller text editing, membuat konten untuk text file. Konten ini bertugas menyimpan dan membaca teks yang ditanggalkan dengan pengguna.
itu tadi adalah penjelasan lengkap tentang penerapan antivirus ala dialog Flutter, mulai dari dialog sederhana, konfirmasi, input, hingga custom alat dialog. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dialog pada Flutter. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.